merupakan CGP angka 7 yang berasal dari Kota Padang. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang supervisi akademik yang merupakan tugas dari aksi nyata 233, yang mana rekan sejawat saya di samping saya yang akan saya lakukan supervisi. Kepada rekan saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Ulansari. Saya merupakan guru dari SDN 09 Bandar Buat yang pada saat ini mengajar di kelas 4. Demikian. Baiklah, selamat siang Bu Lola. Selamat siang Bu Ati. Apa kabar Ibu Lola hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Seperti yang saya sudah temui Ibu Lola kemarin, saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu Lola, yang mana supervisi tersebut terdiri dari 3. Ada pra-observasi, ada observasi, kemudian adapun tujuan kita melakukan pra-observasi ini yaitu melihat bagaimana kesiapan Ibu Lola untuk supervisi besok. Nah, terkait dengan tersebut, apa harapan yang Ibu Lola inginkan dalam pendidikan? Harapan yang saya inginkan semoga dalam melakukan praobservasi ini saya dapat lebih menggali potensi ataupun lebih siap lagi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Berarti Ibu Lola setelah pertemuan kali ini Ibu Lola menginginkan bagaimana cara Ibu Lola ke depannya setelah diobservasi, gitu Ibu Lola? Iya. Nah, kemudian apa kesiapan Ibu Lola sebelum diobservasi? Kesiapan yang telah saya lakukan, saya membuat Ibu RPP yang telah saya siapkan, lalu juga membuat alat peraga dalam proses pembelajaran besok. Nanti Ibu sudah mempersiapkan RPP Ibu Lola ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Lola, materi apa yang akan Ibu Lola tampilkan besok pada saat saya observasi? Untuk materi besok itu sesuai dengan apanya ya Bu ya, sesuai dengan program. Besok itu saya mengajar besok pembelajaran matematika tentang pecahan yang berbeda ini. Berarti untuk supervisi besok Ibu Lola memilih materi matematika yaitu sesuai dengan program yang sudah Ibu Lola buat, kemudian tentang pecahan. Iya, pecahan, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang berbeda-beda. Terima kasih Ibu Lola. Nah, tentu dalam sebuah RPP ada tujuan pembelajaran. Iya. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran Ibu Lola besok? Tujuan pembelajaran besok mungkin besok Ibu yang diharapkan adalah siswa dapat mengetahui bagaimana penjumlahan pada pecahan yang berbeda penyebut. Lalu yang juga diharapkan siswa dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengurangi pecahan yang berbeda penyebut. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran Ibu besok. Yang pertama, setelah mengajar Ibu Lola mengharapkan agar siswa Ibu Lola mampu menjumlahkan pecahan, kemudian mengurangkan pecahan. Begitu Ibu Lola? Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar besok Ibu Lola. Nah, kemudian tadi sebelumnya Ibu Lola juga mengatakan kesiapan, beberapa kesiapan. Kemudian lebih spesifiknya atau lebih lanjutnya, apalagi persiapan-persiapan yang Ibu Lola lakukan sebelum saya observasi Bu Lola. Iya, mungkin Ibu kalau untuk kesiapannya selain RPP dengan alat peraga yang tentu dia itu dalam bentuk alat ya Bu ya. Mungkin pada proses pembelajaran saya juga harus melakukan kesiapan dari siswa karena besok saya menerapkan proses pembelajaran diferensiasi, otomatis bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Tentunya dengan cara melihat kesiapan siswa, mulai mungkin dari bagaimana mengelompokkan siswa yang sesuai dengan audionya, gaya belajarnya ya Bu ya. Apakah mereka itu audio, apakah visual ataupun kinestetik. Begitu pula dengan kontennya atau isi materinya, bagaimana menyesuaikan isi materinya itu sesuai dengan peserta didik ini, dan tentunya juga perbedaan proses pembelajaran dalam bentuk produknya. Berarti selain dari RPP, Ibu Lola juga mempersiapkan kebutuhan siswa berdasarkan 3, yaitu ada
videonya, kemudian visualnya, pokoknya gaya belajarnya. Gaya belajar. Karena kalau kita dalam mengajar itu tentu kita harus melihat bagaimana gaya belajar siswa agar materi yang kita sampaikan itu tersampai dengan baik kepada siswa kita. Begitu ya Bu Lola ya? Iya Ibu. Iya, terima kasih Bu Lola. Kemudian tadi itu adalah kesiapan yang dari segi lainnya. Kemudian strategi apa yang Bu gunakan agar pembelajaran Ibu itu berjalan dengan baik? Mungkin kalau dari segi metode mungkin saya menggunakan proses pembelajaran diferensiasi, tapi kalau untuk strategi proses pembelajarannya sendiri saya gunakan proses pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Berarti bagaimana siswa ini dia dapat memecahkan masalahnya ataupun mencari penyelesaian pada proses pembelajaran matematika ini, Bu. Berarti Ibu Lola menggunakan strategi PBL tadi itu tentu bagus ya Ibu Lola menurut kita pelajaran PBL karena dia menemukan sendiri permasalahannya seperti yang materi Ibu Lola tadi pecahan tidak langsung aja dihitung menggunakan angka, tapi temukan dulu permasalahannya, bagaimana cara dia memecahkannya sendiri, boleh strategi apa yang digunakannya, gitu Ibu Lola ya. Iya. Kemudian menurut Ibu Lola ada nggak kekhawatiran Ibu Lola temukan nanti setelah pas Ibu diobservasi? Tentunya Ibu dalam besok itu ada kekhawatiran yang saya temui sekarang ini karena proses pembelajarannya itu pembelajaran diferensiasi dan menggunakan proses pembelajaran strategi pembelajaran PBL, otomatis rasanya mungkin pada pelaksanaannya itu akan bermasalah dengan waktunya karena gaya belajar yang pembedaan pada gaya belajar dan PBL yang pembelajarannya juga berkelompok mungkin akan terkendala dengan waktu. Mungkin itu yang akan menjadi kekhawatiran saya besok. Kira-kira kalau menurut Bu Lola bagaimana cara Ibu Lola mengatasi kekhawatiran Ibu Lola tersebut? Mungkin pada pembelajaran besok yang menjadi ide-ide saya adalah bagaimana dalam satu kelompok itu saya memberikan satu pertanyaan yang mana siswa ini dia dapat menyelesaikan persoalan yang satu ini secara bersama-sama. Jadi tidak terlalu banyak mungkin membuat pertanyaan karena itu akan menghabiskan banyak waktu. Iya betul sekali, berarti Ibu Lola memanage waktu sebaik mungkin. Ibu Lola berikan satu kelompok itu satu soal, kemudian kelompok yang lain menanggapi itu. Iya. Mungkin saya rasa itu ide yang bagus Ibu Lola, rasanya yang Ibu Lola khawatirkan itu bisa tidak terjadi ya. Semoga aja. Iya. Nah, tidak sabar rasanya saya melihat Ibu Lola untuk disupervisi lagi bagaimana cara pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung waktu Ibu Lola, kapan kira-kira waktu pelaksanaannya? Mungkin Bu, karena rasanya untuk observasi ini saya sudah mendapatkan gambaran dari kekhawatiran saya, sudah mendapatkan solusinya Bu. Mungkin akan segera saya laksanakan, mungkin besok Bu langsung saya laksanakan. Besok berarti ya? Mudah-mudahan besok berjalan lancar, kita dapat bertemu lagi besok. Mungkin seperti itu aja dulu Bu bincang-bincang kita kali ini. Besok kita bertemu di supervisi. Terima kasih atas waktunya Ibu Lola. Assalamualaikum Ibu Lola. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine. Are you ready to study now? Yes. Kalau benar-benar siap anak-anak itu untuk belajar, coba dulu cek dulu
di dalam diri Rama sudah ada yang namanya jiwa kepemimpinan. Sudah ada yang namanya jiwa kepemimpinan. Jadi Ibu harapkan selain Rama nanti semua anak-anak itu nanti akan berganti-gantian untuk menyiapkan temannya berdoa. Jadi masing-masing anak-anak itu punya jiwa kepemimpinan. Ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Untuk itu diminta kepada siapa yang mau? Ayo siapa? Oke, kepada Misha. Bagus sekali Misha memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu apa Misha? Garuda Pancasila. Jadi mohon anak-anak Ibu ikuti dengan baik ya. Marilah kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu duduk berdasarkan kelompok minat belajarnya. Silakan duduk ya. Dengan kelompoknya. Konsentrasi. Oke, anak-anak Ibu diminum KBD-nya untuk kalian anak-anak Ibu kerjakan berdasarkan yang dilakukan diskusi ya. Silahkan lakukan diskusi bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristinawati, CPT Angkatan 7 yang berasal dari Kota Padang. Baiklah, kali ini saya akan melakukan supervisi akademik tentang pasca observasi yang telah saya lakukan terhadap rekan sejawat saya. Nah, kali ini seperti biasa saya didampingi oleh Ibu Lola Wulansari. Apa kabar Ibu Lola? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, sudah bisa kita melakukan diskusi Ibu Lola. Nah, sebelum-sebelumnya kita melakukan diskusi hanya berdua saja. Kali ini kita diamati oleh Ibu PT kita yang luar biasa, Ibu Sri Aswin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baiklah kami akan melakukan diskusi di sini. Ya, baiklah Bu Lola. Kali ini kita akan melakukan diskusi tentang pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melakukan diskusi tentang pra observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi di lokal Bu Lola. Kemudian kali ini kita melakukan diskusi tentang pasca observasi. Nah, siap Bu Lola? Siap buat Iya. Sebelumnya yang mau saya tanyakan, apa harapan Ibu Lola pada saat kita melakukan observasi, pada saat kita melakukan diskusi ini? yang saya harapkan setelah kita melakukan diskusi ini, diharapkan pada proses pembelajaran yang telah saya lakukan bisa lebih baik ke depannya dan juga bisa terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi yang benar-benar sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ya, berarti setelah kita berbincang-bincang nanti, Bu Lola mengharapkan bisa lebih baik lagi tentang pembelajaran selanjutnya. Iya. Nah, pertanyaan berikut Ibu Lola, pada saat observasi kemarin Ibu Lola menceritakan ada hal-hal yang ingin Ibu perbaiki atau Ibu tingkatkan dalam rencana Ibu. Oh iya, tentunya Ibu kemarin waktu kita melakukan observasi ada beberapa hal yang rasanya ingin ditingkatkan, khususnya mungkin kalau menurut saya adalah proses pembelajaran yang terinclude dengan KSE. Penerapan dari pembelajaran sosial emosional rasanya untuk pada siswa itu lebih ditingkatkan kembali karena saya lihat kemarin dari siswa belajarnya itu agak kurang Ibu. Oh, jadi Ibu mau meningkatkan tentang pembelajaran sosial emosional yang mungkin dari siswanya gitu ya. Ya baik, bagus sekali Ibu Lola. Nah, lalu kira-kira Ibu Lola rencana perbaikan tersebut berjalan atau tidak pada saat observasi kemarin? Sebenarnya Ibu kalau untuk perbaikannya itu berjalan Ibu, cuman rasanya bagi saya kurang optimal. Kalau bisa untuk pembelajaran proses selanjutnya itu lebih dimaksimalkan lagi atau lebih dioptimalkan lagi dalam penerapan pembelajaran sosial emosional kepada siswa. Oh, berarti pas saat saya mau observasi Bu Lola,
Ibu Lola melihat ada beberapa yang sudah terwujud, tapi Iya. Ibu perlu tingkatkan. Iya, dari yang dulu ditingkatkan kembali. Nah, bagaimana perasaan Ibu Lola setelah melakukan observasi kemarin? Sebenarnya kalau untuk perasaan saya itu sudah cukup lega ya Bu ya, karena sebenarnya untuk melakukan observasi yang diamati oleh penyanyi itu rasanya bisa memberikan sedikit masukan, memberikan banyak masukan kepada saya sehingga untuk proses pembelajarannya lebih baik. Tapi yang saya harapkan semoga kedepannya lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran. Berarti perasaan Ibu Lola sebelum dan setelah observasi sangat senang sekali Iya. karena ada beberapa masukan dari saya Iya. sebagai observer Ibu Iya. Lola. Baiklah Bu Lola, kira-kira melalui tujuan pembelajaran, ada kemarin 2 tujuan pembelajaran Ibu Lola lakukan. Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak? Kalau untuk tujuan pembelajaran, karena kemarin kita hanya mengoptimalkan dua yaitu ya bagaimana cara penjumlahan kecakapan yang berbeda penyebut dengan pengurangan yang berbeda penyebut. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu sudah sesuai, sudah ada tingkatannya. Sebab kita bisa melihat tercapai tujuan apabila yang kita harapkan pada tujuan pembelajaran itu tercapai pada evaluasi pembelajaran. Saya rasa kemarin ketika kita melakukan observasi kemarin sudah sesuai, tidak tercapai. Berarti pada saat observasi kemarin tujuan pembelajaran Ibu ada 2 kemarin sudah tercapai karena itu terlihat dari evaluasi yang Ibu Iya. berikan kepada siswa kita. Iya itu. Baiklah Ibu Lola. Kemudian hal baik atau praktek baik apa yang Ibu perlu tingkatkan pada saat kita observasi pembelajaran atau sesudahnya Ibu Lola? Mungkin praktik baiknya itu Bu, mungkin sesuai yang apa tadi, lebih peningkatan terhadap KSP itu praktik baiknya yang lebih ditingkatkan lagi. Jadi selama observasi kemarin Ibu Lola yang baru dan perlu ditingkatkan yaitu penerapan KSE yang mungkin dari siswanya, kemudian dari gurunya. Mungkin siswanya kalau dapat dia sendiri yang merasakan, Ya, gitu. merasakan sendiri lagi Bu. Kalau dapat pada praktik baiknya itu Bu, bukan lagi disuruh sama gurunya. Ananda, ini harus dilakukan bagaimana cara menolong teman tidak, tapi bagaimana siswa ini dia sudah menerapkan dari dirinya sendiri. Berarti ini dalam dirinya sendiri sudah muncul bagaimana praktik baik dalam kegiatan sosial emosional terhadap teman sejawat. Kemudian terkait dengan hal tersebut, dari rencana ini, kapan Ibu Lola akan menerapkan penerapan KSE itu lebih lanjut? Mungkin dalam waktu secepatnya Bu, karena kita sekarang sudah belajar ini, sudah menerapkannya Ibu. Jadi kita besok mungkin dalam waktu secepatnya dari waktu sekarang atau saya tetapkan secepatnya. Jadi untuk kedepannya secepatnya Ibu akan melaksanakan penerapan KSE karena mungkin penerapan itu penting ya Bu Lola, selain dari pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Ya, bagus sekali Ibu Lola. Kemudian setelah rencana-rencana yang Ibu terapkan, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari peserta didik Ibu itu? Seperti yang sudah dibilang tadi, karena itu pada akhirnya. Jadi yang diharapkan itu peserta didiknya sudah bisa menerapkan atau pembiasaan diri terhadap bagaimana dia menerapkan nilai-nilai yang ada sosial emosionalnya terhadap dirinya sendiri maupun dengan teman-teman yang lain. Nah, itu praktek baiknya ya Bu Lola. Kalau mengenai strategi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan selama pembelajaran, ada enggak perbedaan antara sebelum Ibu diobservasi dengan sesudah Ibu diobservasi? Ada Ibu, karena proses pembelajaran kemarin kita kan menggunakan metode pembelajaran problem solving PBL. Jadi pada pelaksanaan kemarin ini memang ada beberapa yang rasanya kurang optimal. Jadi untuk strategi pembelajaran sendiri ini lebih dimaksimalkan ke depannya. Kira-kira menurut Ibu supaya itu maksimal, dari mana Ibu mendapatkan media atau proses pembelajaran atau cara pengembangannya, dari mana Ibu mendapatkan? Kalau untuk dari segi mengembangnya ya tentunya selain dari sumber belajar, tentunya dengan cara kita diskusi dengan teman. Berarti dari sumber belajar dan diskusi kita berikan ini sudah memberikan masukan-masukan perbaikan ke depannya agar lebih baik. Jadi Bu Lola
tidak lagi melihat dari siswanya, kemudian Ibu mencari lagi, misalnya berdiskusi bincang dengan rekan sejawat, kemudian bisa juga melalui situs internet Iya. Ibu Lola. Iya, misalnya kayak PNN, itu kan banyak lagi sumber-sumber. Ya, kira-kira Ibu Lola, siapa yang bisa membantu Ibu Lola untuk mewujudkan komitmen tersebut? Kalau untuk mewujudkan komitmen Ibu, ini tentunya banyak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Jadi yang pertama adalah kepala sekolah, lalu rekan sejawat yang sama mengajar di kelas 5 ini, lalu juga rekan-rekan yang ada di sekolah. Jika semua stakeholder yang ada di sekolah ini saling mendukung, tentu komitmen untuk pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Jadi Ibu Lola akan bekerja sama dengan kepala sejawat, kepala sekolah, kemudian stakeholder yang ada di sekolah ini agar apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar. Gitu Ibu Lola. Iya, baiklah. Karena kita udah masuk ke penghujungnya, ada kesimpulan atau bisa nggak Ibu Lola menceritakan kembali hal baik apa yang sudah Ibu Lola miliki dalam diri Ibu, atau hal lain yang perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Iya, tentunya itu kalau untuk hal baik yang saya punya, tentu saya mempunyai semangat dalam mengajar ya, bagaimana rasanya saya ingin selalu belajar mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi tentunya walaupun saya sebagai seorang guru, saya selalu meningkatkan diri untuk bagaimana menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan zaman. Lalu yang kedua, yang harus saya perbaiki adalah proses pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang digunakan, sehingga strategi yang dipilih ini sesuai dengan peserta didik dan membuat peserta didik menjadi nyaman dan aman dalam belajar. Dan tentunya strategi metode pembelajaran ini yang harus berpihak kepada siswa. Dari cerita Ibu Lola tadi dapat saya tangkap bahwa yang sudah dimiliki dari Ibu Lola itu adalah semangat diri yang tinggi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian yang perlu Ibu Lola tingkatkan yaitu bagaimana strategi-strategi pembelajaran yang cocok diterapkan dalam mengajar. Misalnya tentang pecahan, apa cocoknya media atau strategi pembelajaran. Tentunya juga sekarang Ibu, kita juga udah belajar tentang pembelajaran diferensiasi, bagaimana cara kita menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Otomatis pada proses pembelajaran diferensiasi karena masih butuh, harus banyak lagi perbaikan-perbaikan ataupun mencari sumber-sumber belajar bagaimana cara menerapkan proses pembelajaran diferensiasi. Luar biasa Ibu Lola semangatnya, kemudian ide-ide yang Ibu Lola lakukan, semoga setelah ini Ibu Lola bisa mewujudkannya kepada peserta didik. Iya. Nah, terakhir Ibu Lola sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu Lola setelah kita melakukan diskusi beberapa menit ini? Alhamdulillah Ibu, ya perasaan saya tentunya senang ya Ibu ya, karena setelah kita melakukan diskusi ini otomatis ada upaya-upaya yang dilakukan agar kita bisa saling memberikan ide, menggali ide yang rasanya kemarin ini rasanya agak bingung bagaimana cara pelaksanaan proses pembelajaran, penerapan proses pembelajaran pada diferensiasi ini, tapi dengan diskusi kita bisa membuka atau menggali ide yang ada. Jadi perasaan Ibu jauh lebih baik daripada sebelum kita melaksanakan diskusi, yang mana ada beberapa kekurangan mungkin dari Ibu Lola, bisa Ibu Lola berbincang-bincang dengan saya, kemudian Ibu Lola terapkan kepada peserta didik Ibu Lola. Nah, terima kasih atas waktunya Ibu Lola. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang baik bagi peserta didik.